Setelah kita melihat Zombie Man berdamai dengan para monster yang mengajaknya untuk mengalahkan salah satu monster yang menguasai area tersebut, kini kita bakalan melihat aksi Zombie Man yang akan bertarung habis-habisan melawan Pureblood yang dikenal sebagai monster yang memiliki garis keturunan kuno. Namun, sebelum kita masuk ke inti videonya, ada baiknya kalian subscribe, like, dan share channel ini dulu, biar Mimin makin semangat upload videonya. Oke, gak usah mulut-mulut lagi, sediakan kopi dan cemilan, and kita putar intronya. Cerita berlanjut, setelah Zombie Man dipersilakan oleh para monster untuk mengalahkan satu monster yang ada di dalam ruangan itu. Di mana saat setelah Zombie Man membuka pintu, terdengar suara di langit-langit yang gelap, "Aku sudah menunggumu sampai bosan di sini, wahai sang pahlawan." Melihat itu, sontak Zombie Man mengira yang bergelantungan di langit-langit itu adalah kelelawar. Namun ternyata, itu adalah vampir berdarah murni yakni Pureblood, saat ia menampakkan dirinya di depan Zombie Man. Sembari mereka berdua saling menatap tajam, Pureblood lalu memperlihatkan senyum menyeringainya, yang dimana saat itu juga, suasana menjadi panas dan terdengar sorak-sorakan dari para monster yang mengelilingi mereka. Namun, begitu salah satu monster menutup pintu ruangan sembari berkata, "Dengan begini, tidak akan ada pengganggu yang masuk ke dalam." Sontak membuat Zombie Man menyadari kalau para monster di sini berharap Pureblood dikalahkan. Maka Zombie Man pun menanyakan, "Apa kalian sedang bertengkar? Karena sejatinya monster itu seharusnya saling akrab." Menanggapi itu, Pureblood berkata, "Paling mereka mau bikin aku kesal. Itu karena mereka iri padaku yang punya bakat dan sering salah paham. Sebab, mereka kira jika menyusun taktik licik bersamaku mereka akan bisa menang." Lantas, para monster yang melihat pahlawan kelas S yang punya kemampuan bertarung yang tinggi akan diadu dengan vampir, yang dibenci monster karena sering memangsa sesama monster, ternyata tidak mempedulikan pertarungan. Karena siapapun yang menang, pastinya bakalan babak belur, dan mereka akan memanfaatkan momen tersebut untuk mengalahkan si pemenang. Mengetahui itu, Pureblood lalu berkata pada Zombie Man agar tidak mempedulikan para monster yang ada di sini, karena nantinya Pureblood bakalan membuat mereka tidak bisa bicara. Mengesampingkan itu, Pureblood yang hanya mengetahui kalau lawannya ini adalah pahlawan kelas S dan tidak mengetahui nama lawannya, menanyakan hal tersebut karena sebenarnya dirinya banyak ketinggalan informasi. Namun, di saat Zombie Man hendak memperkenalkan diri, sembari ia juga meminta maaf karena lupa memperkenalkan diri, seketika mereka berdua saling melancarkan serangan kejutan. Tapi rupanya, serangan kejutan Zombie Man tidak lebih cepat dari pergerakan Pureblood yang tiba-tiba ada di belakang Zombie Man. Di mana Pureblood langsung merangkul dan menggigit tepat di titik nadi bagian leher Zombie Man. Menyaksikan itu, para monster sontak berkata, pertarungan mereka seru sekali. Keduanya pakai serangan kejutan, dan yang berhasil menyerang duluan adalah si vampir. Tapi, begitu Pureblood mulai mengisap semua darah Zombie Man, seketika ia menghempaskan Zombie Man ke lantai sembari menyatakan, "Darah apa ini? Baru kali ini aku meminum darah seburuk ini sampai-sampai membuatku muntah." Sementara melihat Zombie Man terkapar, para monster yang menyaksikan pertarungan mulai bersorak kecewa karena mereka merasa pertarungan baru dimulai tapi Zombie Man sudah tumbang. Serta, mereka juga mempertanyakan, apakah Zombie Man adalah pahlawan yang paling lemah di antara kelas S? Sebab, sejatinya Zombie Man harusnya membuat Pureblood kelelahan sebelum para monster menghadapi Pureblood. Hingga begitu para monster melihat kaki Zombie Man bergerak dan bersiap untuk berdiri, sontak mereka mengatakan, "Bagus." Sedangkan bagi Pureblood yang melihatnya, ia bergumam, "Ternyata tadi aku tidak mengisap semua darahnya." Maka dengan ini, Pureblood pun menyatakan, "Ternyata kau tetap mau bangun menggunakan kekuatan terakhirmu. Tapi, sayang sekali, keadilan mutlak yang kau perjuangkan selama ini tidak akan tercapai. Biar ku beritahu satu hal padamu, dari semua monster yang ada di asosiasi monster ini, aku satu-satunya monster sungguhan yang merupakan keturunan vampir." Namun, sesaat setelah Pureblood menyatakan satu bait kalimat pada Zombie Man, "Apakah kau tidak merasakan bedanya seranganku dengan yang lain?" Tiba-tiba Zombie Man yang baru saja berdiri, ia dengan cepat merelot dua pistolnya sembari berkata, "Mati kau." Tapi begitu Zombie Man melepaskan dua tembakannya sekaligus pada Pureblood, ternyata tembakan itu bisa ditepis dan hanya membuat Pureblood terhempas, karena rupanya ia sudah terbiasa menangkap peluru. Sembari itu juga, Pureblood lalu mengembalikan peluru yang baru saja ditangkapnya dengan menghentakkan peluru di kedua tangannya, hingga membuat mata sebelah kanan, otak, juga organ vitalnya berceceran menembus bagian belakang kepala serta dada Zombie Man. Kemudian, Pureblood dengan sombongnya berkata, "Gampang sekali aku menang." Serta, ia juga meminta para monster yang menontonnya bertepuk tangan padanya. Tapi ternyata, para monster tidak melakukan hal itu karena saat Pureblood memalingkan wajah tadi, ternyata ia tidak menyadari bahwa Zombie Man bangkit lagi. Menyadari itu, sontak membuat Pureblood menanyakan, "Kenapa kau masih bisa berdiri? Padahal peluru yang kulempar balik, pasti sudah menembus organ vital dan otakmu, dan juga sebelumnya aku sudah menggigit nadi lehermu."
Apakah pendarahanmu sudah berhenti? Hingga begitu Pureblot mengingat kalau ia pernah mendengar kabar pahlawan yang memiliki kekuatan abadi, Pureblot lalu memperlihatkan senyum tipisnya sembari menyatakan, jadi kalau mereka yang ada di sini adalah monster palsu, maka kau adalah manusia palsu. Mendengar itu, sontak membuat zombie man naik pitam, sembari ia menyatakan dengan lantang, diam kau, dasar sialan. Begitu zombie man sudah memulihkan seluruh tubuhnya serta bersiap menyerang, zombie man dengan mengambil kedua pedang yang ada di balik mantelnya. Mereka berdua pun kembali saling melancarkan serangan, di mana Pureblot lagi-lagi menyatakan sembari ia menghindari serangan zombie man, kau terlihat bangga dengan kecepatan pemulihan dirimu. Namun, begitu Pureblot melancarkan serangan cakarnya pada zombie man, dengan sigap zombie man menepi serangan itu dengan kedua pedangnya. Hingga itu, membuat sebuah celah serangan, tapi saat zombie man memanfaatkan celah itu dengan satu serangan tebasan, rupanya yang ditebas zombie man barusan hanya bayangan dari Pureblot. Di mana seketika itu Pureblot sudah berada di atas zombie man, dan bersamaan dengan itu, Pureblot menendang kepala zombie man hingga terpelintir sembari menyatakan, walau sesama palsu, paling tidak kau berbeda dengan mereka, dan kau sedikit lebih menarik. Tapi walaupun kepalanya sudah terpelintir, rupanya itu bukanlah kendala bagi zombie man. Malahan, ini adalah momen yang tepat untuk melancarkan serangan balik karena Pureblot masih berada di udara. Di mana saat itu juga zombie man melakukan pergantian senjata dengan membuang pedangnya dan menggantinya dengan pistol yang ada di celah lengan mantelnya. Sehingga pada saat zombie man melepaskan tembakan, Pureblot tidak berkutik saat setelah peluru zombie man menembus dadanya. Melihat itu, salah satu monster yang menyaksikan pertarungan ini menertawai Pureblot bahwasanya akhirnya serangan zombie man mengenainya. Tapi naas bagi monster yang baru saja menertawai Pureblot, seketika Pureblot lalu menarik monster tersebut serta membelahnya menjadi dua, dan kemudian ia meminum darah monster itu. Di mana saat setelah ia sudah meminum darah monster barusan, rupanya lukanya perlahan mulai pulih. Sembari ia juga berkata, jangan pikir hanya kau yang bisa beregenerasi dengan cepat. Kamu ini ras rendahan yang hanya bisa bertarung dengan senjata. Jangan sombong dulu. Seketika itu, Pureblot lalu merubah tubuhnya menjadi koloni kelelawar. Sembari menyerang zombie man, Pureblot kembali mengatakan, kekuatan regenerasimu memang cepat, tapi pasti ada batas kecepatannya. Maka, dengan serangan barusan, membuat zombie man tidak bisa melakukan sesuatu dan hanya pasrah saat dirinya diterpa badai kelelawar yang mengisap darahnya serta mencabik-cabik seluruh tubuhnya. Bahkan Pureblot juga tak segan-segan menghisap darah para monster yang berada di belakang zombie man. Di mana saat setelah ia sudah kembali ke wujud vampirnya, ia berkata, aku sudah sembuh total setelah menyedot darah selama 3 menit, beruntungnya aku bisa bertarung di ruangan penuh dengan kantong darah, dan bagaimana dengan tampilanmu? Apakah kau sudah mulai cocok disebut zombie? Di samping itu juga, zombie man yang terlihat sudah hampir menyelesaikan proses regenerasinya, dan bahkan salah satu koloni kelelawar ikut terserap ke dalam lengan zombie man. Sembari ia menghela napas, zombie man dengan lantang mengatakan, sebenarnya aku tidak suka berolahraga, tapi apa boleh buat. Saat itu juga zombie man menatap tajam Pureblot dan kembali mengatakan, ini tidak akan menjadi pertarungan indah, bersiaplah. Lalu setelah 30 jam kemudian, akhirnya pertarungan ini dimenangkan zombie man. Di mana saat setelah zombie man berhasil mencincang tubuh Pureblot, ia mengatakan, aku sudah membunuhmu berkali-kali, harusnya kau sudah mati sejak tadi. Menanggapi itu, zombie man lalu membenarkannya bahwasanya Pureblot memenangkan pertarungan ini lebih dari 200 kali, tapi bagi zombie man, ini adalah kemenangan pertamanya. Hingga begitu zombie man merasa kelelahan karena dirinya sudah lama tidak bertarung dengan monster kuat, sembari ia juga berjalan menuju pintu keluar. Melihat itu, para monster yang masih tersisa berkata, kau mau kemana? Maaf saja, kau tidak bisa beristirahat karena sekarang kau harus melawan kami semua. Namun ternyata, bukannya zombie man mau melarikan diri dari ke-30 monster yang ada di ruangan, melainkan ia bermaksud tidak membiarkan mereka lolos dengan membengkokkan besi penyangga pintu ruangan. Dan benar saja, akhirnya semua monster yang ada di ruangan berhasil disapu bersih olehnya. Jadi, dengan mengetahui lukanya cukup parah setelah pertarungan melawan ke-30 monster tadi, membuat zombie man harus istirahat beberapa menit. Di mana saat ia menunggu proses regenerasinya, dengan sebat dulu, ia pun kemudian mengumumkan, aku ingin cepat-cepat selesai. Darahku mengalir terus, tapi ini tidak apa-apa karena aku lebih malas kalau keringat yang mengalir. Hingga begitu tubuhnya sudah mulai pulih dan juga ia sudah mengetahui kabar dari Child Emperor bahwa Waganma sudah ditemukan dan sedang menuju ke permukaan. Zombie man yang terlihat sudah sepenuhnya pulih akhirnya bersiap mengamuk lagi. Sementara itu, di scene selanjutnya, terlihat di depan Pig God sosok monster kadal yang berukuran 2 kali darinya berkata dengan lantang di depannya, kau telah membuatku menunggu lama. Kelihatannya kau sendiri adalah orang yang rakus, serta dagingmu yang besar itu akan menjadi cemilan sempurna untukku. Aku adalah monster rakus pelahap segalanya, yang tidak menyisakan apapun. Namun, begitu monster ini melakukan pergerakan untuk memakan Pig God,
Sing kemudian berpindah di sisi ketiga murid Atomic Samurai, di mana saat Yayan merasa jika ada yang sedang bertarung di dekat sini, dan ia pun merasa itu baik-baik saja karena mengingat yang ada di sini adalah pahlawan kelas S. Maka dengan mengetahui itu, mereka bertiga pun harus fokus pada pertarungannya. Karena bagi mereka, tidak mudah untuk mendapatkan izin dari Atomic Samurai untuk turut andil dalam misi ini serta bertindak sendiri. Jadi, mereka bertiga pun berniat untuk menunjukkan hasil dan memenuhi harapan Atomic Samurai dalam pertarungan. Dikarenakan Yayan mengetahui jika lawan mereka adalah pasukan pribadi yang diutus Narinki untuk menyelamatkan putranya lebih awal, Yayan kemudian menyarankan pada kedua rekannya agar melumpuhkan mereka saja tanpa harus melukainya. Itu karena otak mereka telah dimanipulasi, dan kedua rekannya pun menyetujui usulan tersebut. Melihat mereka bertiga, sembari tertawa, Dues kemudian berkata, "Lagi-lagi ada orang bodoh yang gampang kumanipulasi." Saat itu juga, Dues selalu memerintahkan pasukan pribadinya untuk melancarkan serangan. Namun, begitu pasukan bawahan Dues menembakkan senjata ke arah mereka, dengan cepat Yayan menghindari peluru tersebut dan langsung melancarkan serangan balik. Di mana saat setelah musuh tersebut terhempas, Yayan kembali mengatakan kepada kedua rekannya, "Pertama-tama kita harus menghancurkan senjata mereka, lalu lumpuhkan pakaian tempurnya, serta fokuskan serangan pada siku dan sendi lututnya." Tapi pada kenyataannya, ternyata lawan yang barusan dijatuhkannya bangkit kembali dan menyerang Yayan dengan tangan kosong. Maka dengan ini, Yayan pun melompat untuk menghindari serangan, serta mengumumkan, ternyata tidak semudah itu. Sembari itu, Dues kembali mengatakan, "Kerja bagus, serang terus, dan sambut teman baru kita dengan hangat." Sementara di sisi Okamaitachi, ia berandai-andai kalau sepertinya Dues telah membuat pasukan yang dikendalikannya melihat halusinasi. Begitupun juga dengan Bushidrill yang terlihat kesusahan menghalau serangan dari dua musuh yang menyerangnya, sampai-sampai dengan lantang ia menyatakan, "Kalian semua sadarlah." Menanggapi perkataan Bushidrill barusan, Dues berkata bahwa mereka tidak akan mendengar kata-katamu. Bahkan sampai-sampai Bushidrill merasa kalau dua musuh yang melawannya ternyata cukup kuat. Walau begitu, ia tidak takut dengan serangan yang diluncurkan tanpa keyakinan, yang dimana akhirnya ia berhasil menghancurkan senjata lawannya. Lalu, kita kembali ke sisi Okamaitachi yang juga terlihat menghadapi dua lawan sekaligus. Di sini Okamaitachi beranggapan sama seperti Bushidrill kalau lawannya memang kuat. Namun, begitu ia menyadari kalau dua lawannya tidak bisa apa-apa kalau Okamaitachi menyerang mereka berdua dari jarak jauh, seketika Okamaitachi melancarkan serangan tebasan anginnya, sehingga serangannya barusan menghancurkan senjata kedua musuhnya. Tapi, walaupun senjata musuh sudah dihancurkan, tetap saja mereka masih bisa melancarkan serangan dengan tangan kosong. Lantas, ketika mereka bertiga dipojokkan oleh musuh yang menyerang dari segala arah, Bushidrill pun berkata, pakaian tempur ilegal yang mereka pakai itu berteknologi tinggi, jadi susah dilumpuhkan. Maka dengan ini, Yayan menyarankan pada rekannya agar menghadapi musuh secara terus-menerus sampai serangan mereka kacau. Namun, begitu Dues melihat celah dari ketiganya, dan ternyata target yang diincar untuk dijadikan budak cintanya ternyata adalah Bushidrill. Di mana saat ia bakalan melancarkan serangan cambuknya pada Bushidrill, tiba-tiba Amaimas muncul, menangkap cambuk itu tepat di depan Bushidrill. Sehingga, kejadian ini membuat Dues bertanya-tanya, kenapa dia bisa memegang cambukku hanya dengan tangan kosong? Menyadari itu, sembari menatap dingin pada Dues, Amaimas pun berkata, "Kau mau mengendalikan orang-orang dengan cambuk ini kan? Hal ini seperti konduktor yang memimpin orkestra dengan tongkat. Kutebak, itu adalah bentuk hipnotis lewat rasa sakit. Sekali tercambuk, siapapun akan kehilangan pikiran." Maka dengan mengetahui itu, Amaimas pun menyuruh ketiga murid Atomic Samurai untuk meninggalkan lokasi ini. Karena jika mereka bertiga terus di sini, Amaimas takut mereka akan bernasib sama menjadi budak monster. Dan itu akan menodai nama Atomic Samurai dengan melakukan kesalahan seperti itu. Menanggapi perkataan Amaimas, Bushidrill berkata, "Kau ingin melawannya sendirian." Lantas Amaimas menjawab dengan santai, kalau ia punya solusi yang sangat mudah untuk mengubah kondisi ini. Bahkan Amaimas secara terang-terangan mengatakan lagi pada mereka bertiga kalau dirinya bisa bertarung lebih leluasa tanpa mereka. Karena sejatinya monster itu tidak akan bisa memanipulasi otaknya. Mendengar penjelasan Amaimas yang sepertinya meyakinkan, seketika Okamaitachi menepuk pundak Yayan dan berkata, "Mari kita percayakan ini pada bintang kita." Hingga begitu Yayan menyetujui dan menyerahkan pertarungan pada Amaimas, di mana saat setelah mereka bertiga meninggalkan lokasi, tiba-tiba Amaimas menunjukkan tatapan dinginnya terhadap semua musuh yang ada di depannya. Lalu ketika Amaimas mulai berjalan mendekati musuh, Dues berkata, "Kamu berani sekali bertarung sendirian di saat seperti ini?" Menanggapinya, Amaimas pun menjelaskan, "Itu karena pahlawan berideologi macam mereka hanya akan mengganggu pertarunganku saja. Aku yakin, mereka tidak akan sanggup melihat gaya bertarungku." Mengetahui itu dari Amaimas, Dues merasa kalau Amaimas memang keren, serta ia sangat senang bertemu dengannya.
Bahkan Dues juga mengakui kalau dulunya ia adalah penggemar Amai Mas. Namun pada saat Dues mulai menunjukkan wajah aslinya dengan membuka maskernya di depan Amai Mas serta menyatakan, "Bagaimana kalau kita mengakrabkan diri? Kalau kau mau, mungkin saja aku akan membebaskan mereka semua." Sontak itu membuat Amai Mas naik pitam. Sembari ia memperlihatkan aura membunuh dan berkata, "Kau kira kau bisa menggodaku, dasar monster jelek." Tapi walau mendengar perkataan jahat dari Amai Mas, tetap saja di sini Dues akan membuat Amai Mas menjadi miliknya. Kemudian, di scene selanjutnya, setelah mereka bertiga sudah agak jauh dari lokasi Amai Mas, seketika itu Bushidril lalu berkata, "Aku heran, apa yang direncanakan Amai Mas?" Menanggapinya, Yayan pun juga ternyata tidak tahu, tapi dari pandangannya menurutnya Amai Mas terlihat meyakinkan. Namun, begitu Okamaitachi berpendapat, mungkin dia akan membawa mikrofon dan membuat mereka sadar dengan kekuatan lagu. Akhirnya, percakapan mereka ditutup dengan menyatakan pada Okamaitachi bahwa dirinya terlalu banyak bermimpi tentang idol. Lalu, kita kembali ke sisi Amai Mas, di mana saat itu juga Dues memerintahkan keenam budaknya menyerang Amai Mas secara bersamaan. Sembari memperlihatkan aura membunuh, tanpa ragu Amai Mas pun membunuh seluruh budak itu. Dan terjawab sudah, tujuan mengapa Amai Mas menyuruh mereka bertiga agar menyerahkan pertarungan ini padanya. Melihat apa yang baru saja dilakukan Amai Mas, Dues merasa tidak percaya. Apakah ini benar-benar Amai Mas? Karena sejatinya, sifatnya berbeda dari apa yang aku ketahui di TV. Hingga begitu Dues melancarkan satu serangan cambuknya pada Amai Mas, rupanya cambuknya sama sekali tidak mempan. Sembari itu juga Amai Mas sudah bersiap mendaratkan pukulannya, tiba-tiba Dues berlutut dan menyerah di hadapan Amai Mas. Namun, meskipun Dues memohon dan bahkan memberikan segalanya, sembari memegang wajah Dues dan menatap tajam, tetap saja Amai Mas bakalan membunuhnya. Sementara itu, kita kembali lagi ke sisi tiga murid Atomic Samurai, di mana semuanya sontak terkejut saat melihat Pig God memakan monster yang ukurannya lebih besar dari tubuhnya. Jadi dengan ini, Yayan berkata, apakah dia bisa mencernanya? Sama halnya dengan Bushidril yang beranggapan jika sepertinya mereka sudah melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat. Lantas, akhirnya mereka bertiga pun memutuskan dengan mengambil jalan lain dan tidak mengganggu Pig God yang ada di depannya. Sementara mereka mengambil jalan lain dan terus berhadapan dengan para monster, tiba-tiba lantai yang menjadi pijakan mereka roboh, sehingga membuat mereka bertiga jatuh ke lantai bawah, yang ternyata itu adalah ulah monster level bencana iblis yakni Devil Longhair. Di mana saat mereka bertiga menatap monster itu, Devil Longhair menyatakan pada mereka, seperti ngengat yang terjebak dalam api, para pahlawan keadilan yang terjerat rambut. Melihatnya, Bushidril lalu berkata, ternyata dia cuma sendirian. Namun bagi Okamaitachi yang melihat sosok monster tampan ini membuatnya tergoda, sembari mengumamkan, aku tidak boleh tergoda. Dia monster dan aku pahlawan. Ini cinta yang terlarang. Dikarenakan mereka tidak tahu dengan kemampuan musuh yang ada di depannya, seketika Yayan lalu memerintahkan Okamaitachi untuk menggunakan tebasan udaranya untuk melihat reaksi monster itu. Namun rupanya Okamaitachi masih dalam suasana kurang fokus, sehingga membuat Yayan berkata, ya ampun, lagi-lagi dia naksir sama monster. Sontak ini membuat Bushidril meriaki Okamaitachi, bertahanlah dasar bodoh. Dan akhirnya Okamaitachi pun tersadar sembari ia menanggapi perkataan Bushidril. Siapa yang kau panggil bodoh sialan? Apa kau cemburu? Mendengar ucapan dari Okamaitachi barusan, membuat Bushidril naik pitam. Ia pun kemudian meminta izin pada Yayan agar menebas Okamaitachi, tapi Yayan menolak dan menyuruh mereka berdua untuk tenang. Sembari ia menyatakan pada mereka berdua, kalau kalian terus bermain-main, guru akan marah. Selagi kalian bermain-main, pertarungan hidup dan mati sedang berlangsung di setiap tempat. Walau sedikit, kita harus meringankan beban guru kita, karena itu adalah tugas kita di sini. Mendengar itu, akhirnya mereka berdua pun mengerti. Di mana Okamaitachi saat hendak menyerang monster tersebut bergumam, kau pria tampan, tapi aku harus melakukan ini. Ini sangat disayangkan, tapi aku tidak bisa membalas perasaanmu. Menanggapi perkataan Okamaitachi, Devil Longhair berkata, kata-kata penolakan menghantamku. Ini di luar dugaan. Lalu begitu Okamaitachi menghempaskan tebasan udaranya, Bushidril berkata, ini adalah serangan jarak jauh. Serangan yang dikeluarkan dari jurus ini berbentuk angin besar menyerupai sabit yang dia lakukan dengan menebas udara. Aku benci mengakuinya, tapi ini adalah jurus yang mustahil ditiru. Sementara Devil Longhair yang melihat serangan Okamaitachi yang dihempaskan padanya bergumam, seperti katak dalam sumur yang tidak tahu dalamnya lautan. Pahlawan kelas A sama sekali tidak tahu teror rambut ini, yang dimana seketika itu tebasan udara Okamaitachi berhasil dihentikan hanya dengan rambut panjangnya.
Dan bahkan ini membuat Iayan merasa itu mustahil, serta kata-kata monster ini juga tidak masuk akal. Namun, begitu pandangan mereka semua teralihkan pada rambut Devil Longhair, ternyata lagi-lagi Devil Longhair membuat Bushido terkejut saat ia melihat rambut Devil Longhair keluar dari bawah lantai. Di mana saat itu juga Bushido lalu meneriaki Okamai Itachi agar menghindar. Menyadari itu, Okamai Itachi lekas menghindari serangan, dan juga ia pun berterima kasih pada Bushido. Maka dengan melihat serangan Devil Longhair, Bushido menyadari kalau monster ini sangat tangguh. Begitupun juga dengan Iayan yang sejak tadi memperhatikan pergerakan Devil Longhair, menyatakan kepada kedua rekannya bahwa senjata musuh adalah rambutnya yang jauh lebih tajam dari bilah pedang. Rambutnya itu bisa dengan mudah menembus baju zirah. Jangan sampai kalian lengah terhadap setiap serangannya. Kemungkinan juga dia memiliki berbagai macam serangan. Selain menusuk, mungkin ada serangan lain seperti menjerat, mengendalikan, melempar, dan memotong. Dia punya banyak keunggulan, tapi dengan Iaidoku, aku bisa memotongnya selagi dia bertahan. Namun, sesaat setelah Devil Longhair menyatakan, sepertinya dedaunan hijau yang tenggelam dalam garam, kalian juga akan tenggelam dalam rambutku, Devil Longhair lalu melancarkan serangan jarak jauh. Serangannya ini tidak bisa diprediksi saat rambutnya masuk ke dalam lantai dan berpencar keluar. Menyadari itu, Iayan lalu menyarankan kepada kedua rekannya agar jangan mencoba merasakan serangan itu dengan mata kalian, melainkan rasakan aura membunuh yang terpancar dari rambutnya dan serang balik dengan refleks kalian. Dikarenakan kepala manusia memiliki 100.000 helai rambut, sedangkan kita hanya memiliki 3 pedang. Kalau sampai satu pedang hilang, perbedaan kekuatannya akan sangat berbanding terbalik. Mari kita hadapi dia dengan seluruh kekuatan kita. Sedikit saja kalian ragu, tubuhmu akan langsung tertusuk, dan jangan sampai kalian lengah. Namun, ternyata apa yang baru saja dikatakan Iayan, rupanya sia-sia. Karena ratusan ribu rambut Devil Longhair tidak bisa diatasi dengan hanya 3 pedang mereka, dan akhirnya mereka bertiga terjerat. Maka dengan keadaan ini, Iayan bergumam, apa yang akan dilakukan guru dalam situasi seperti ini? Saat itu juga, Iayan kemudian teringat perkataan Atomic Samurai sebelum misi dimulai. Di mana Iayan menanyakan tentang perkataan gurunya yang berbunyi, bumi dalam bahaya. Karena sejatinya, kata-kata itu terus terngiang di kepalanya dan membuatnya khawatir. Bagaimana jika kali ini di asosiasi monster, sebuah makhluk mengerikan yang melebihi perkiraan terburuk kita sedang menunggu? Misalnya, satu musuh yang tidak bisa dikalahkan manusia, sebuah keberadaan berbahaya dan simbol keputusasaan? Apa yang akan Anda lakukan jika situasinya seperti itu? Menanggapi perkataan Iayan, dengan nada santai Atomic Samurai berkata, kalau begitu, aku hanya harus melampaui kemampuan manusiaku, karena tidak ada pilihan lain. Maka, dengan mengingat perkataan gurunya barusan, akhirnya mereka bertiga terbebas dari jeratan Devil Longhair. Sembari terus menghancurkan setiap helai rambut Devil Longhair, Iayan berkata, walau pahlawan kelas S seperti guru kami, Tatsumaki, dan Pig God sudah lama melampaui batasan manusia, tetap saja kami masih tertinggal jauh. Dan yang bisa kami lakukan hanyalah mengikuti jejak mereka. Begitupun juga dengan kedua rekan Iayan yang sependapat dengan perkataannya. Hingga begitu melihat peluang untuk menyerang Devil Longhair, mereka bertiga pun serentak melancarkan serangan. Tapi sebelum itu, lagi-lagi Sing berpindah ke sisi puri-puri prisoner yang terlihat diserang habis-habisan oleh puluhan monster yang sedang ia hadapi. Di mana saat setelah beberapa monster melancarkan serangan, salah satu monster yang menyerangnya berkata, apakah kita berhasil menghabisinya? Namun sebelum para monster sempat berbahagia, ternyata puri-puri prisoner tetap saja belum dikalahkan dan bahkan ia sama sekali tidak terluka. Lantas para monster pun beranggapan kalau analisis Gyoro tentang cara membunuh pahlawan itu salah. Karena dari perkataan Gyoro seharusnya, kita lebih unggul dari segi kekuatan. Bahkan setelah kita menggabungkan seluruh kekuatan kami serta jurus-jurus pamungkas kami, tetap saja dia masih belum tumbang. Terbuat dari apakah tubuhnya itu, dan seluar biasa itukah dia? Mendengar itu, puri-puri prisoner lalu menjelaskan pada para monster jika kekuatannya adalah merangkul semua rasa sakit dengan cinta sedalam lautan, dan aku menyebutnya Angel Hope. Nah guys, sampai di sini dulu. Tetap pantau channel ini, kalau kalian penasaran dengan kelanjutan cerita dari anime ini. Salam ALT.